Assalamualaikum. Halo sahabat Bahman Kreatif. Ini saya bagikan cara memasang LCD yang benar ya. Karena kalau memasang LCD itu tidak pas, kurang benar, maka pertama tidak awet, kedua mudah lepas lemnya, dan ketiga tentu akan merusak LCD itu sendiri. Untuk itu mari kita ikuti terus channel Bahman Kreatif. Nah, caranya begini, ini udah dilepas ya, ini cara memasangnya saja. Pertama-tama kita bersihkan ya bagian nut ya, nut LCD ini di bagian casingnya. Jangan sampai ada sisa-sisa lem yang menempel. Ini harus bersih. Ini pertama gini, harus dibersihkan dulu. Bersihkan dengan obeng min bisa, atau dengan alat apa saja, yang penting bisa untuk membersihkan sisa-sisa lem yang menempel pada frame atau pada casing tulangan ya, pada tulangan. Nah, terus atas bawah, kanan kiri harus bersih semua. Karena kalau biasanya HP yang mau diganti LCD, setelah dibuka LCD-nya itu masih banyak sisa-sisa lem yang masih menempel, sehingga kalau langsung dipasang akan mengganggu dan hasilnya tidak maksimal. Ya, kita bersihkan dengan sikat, bekas sikat gigi bisa ya. Yang penting bisa membersihkan kotoran-kotoran yang ada di tulangan atau frame. Setelah bersih, nah sebelum kita pasang LCD-nya, maka kita cek keberadaan frame-nya, apakah masih lurus atau bengkok ya. Kalau masih lurus begini, nah kemudian kita coba dipasang ya. Nah, kita lihat ini posisi pinggir-pinggirnya ya, dari sisi pinggir-pinggirnya ini. Nah, kalau udah rapat begini berarti bagus. Tetapi kalau seperti casing yang sebelah ini ya, nah ini tidak bisa rapet ya. No. Jadi ini aja selah di bagian tengah, kira-kira 2 mili ini selahnya ya. Yang atas bawah rapet, tetapi yang bagian tengah masih ada renggang. Nah, kita cek dulu di sini. Nah, ternyata ini bengkok ya. Jadi ini bengkok. Posisi frame-nya bengkok ya. Posisi frame-nya bengkok, sehingga kalau dipasang jelas tidak bisa. Ini harus diluruskan dulu ya. Tetapi kalau yang satunya ini sudah lurus, maka sudah bisa dimulai dalam pemasangan. Pertama-tama harus kita lem bagian yang lebih mudah, karena ini sangat kecil ya, nutnya sangat kecil, maka ngelemnya bisa di bagian LCD-nya. Tetapi sebelumnya harus cek dulu ya, LCD-nya ini normal atau tidak, karena nanti kalau sudah dilem maka garansinya tidak berlaku. Untuk itu kita cek dulu ya, seperti ini, tanpa dilem dulu ya, kita tahan aja sama tangan.
Ini LCD Vivo Y93 ya, Y93 atau Y91 itu sama LCD-nya. Nah, kemudian kita nyalakan tombol bagian on off. Nah, udah nyala. Ini untuk mengecek LCD-nya, apakah LCD ini benar-benar bagus atau tidak. Karena kalau andai kata sudah dilem, maka tidak bisa diretur lagi. Tetapi kalau belum dilem, dicoba saja dulu seperti ini ya, segelnya masih utuh, maka kalau andai kata kurang bagus bisa diretur kembali. Kita tunggu sampai masuk menu untuk mencobanya. Nah, ini sudah ya. Wah, ini ada pinnya ya, tapi nggak apa-apa, kita coba dari angkanya saja ya. Nah, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ini normal ya. Bawahnya Q W E R T I U I O P normal. Kemudian bawahnya A S D F G H J K L normal ya. Kemudian bawahnya lagi Z X C V B N M, nah, normal semua ya. Kemudian tombol backnya atau tombol bagian home ya, kita cek juga ini batal ya. Nah, ini normal semua, berarti ini LCD sudah oke, bisa dilakukan pemasangan. Kita lepas lagi. Jangan lupa ketika melepas harus baterainya dulu ya, jangan sampai LCD-nya dulu baru baterai. Nah, itu kalau nanti ada yang konslet bagian konektor maka akan lebih parah lagi ya. Nah, seperti ini. Baru kita bersihkan ya bagian segel-segelnya, karena mau dipasang ya, mau dilem, segelnya kita buang saja supaya nanti hasilnya rapi. Nah, ini cara memasang LCD yang benar ya, rapi dan hasilnya memuaskan. Nah, karena di sini natnya sangat kecil ya, maka untuk pengeleman di sini agak susah ya, loh, susah karena kecil banget. Nah, jadi yang dilem di LCD-nya. Nah, karena ini agak lumayan besar ya, muter. Memang diperhatikan ya bagian atas. Nah, kalau ada lampu-lampu atau lubang kamera maupun sensor jangan sampai kena lem. Kita langsung eksekusi. Yang penting rata ya, jangan sampai ada yang tebal, ada yang tipis, itu nanti hasilnya kurang bagus. Ketika nanti dilepas juga susah, karena nanti ketika dipasang maka lemnya itu masuk ke bagian dasar LCD, sehingga nanti di samping ganjel untuk memasangnya kembali, melepasnya kembali itu akan susah. Nah, udah cukup, baru kita pasang ya, mudah kan? Kalau di lem bagian sini susah karena ini sangat tipis, sangat kecil ya jalurnya atau natnya. Jadi di LCD-nya sini yang agak besar. Langsung saja kita pasang seperti ini ya. Nah, kita lihat atas bawah, kanan kiri udah rata belum? Nah, ambil pelan-pelan diurut ya, ditekan pelan-pelan untuk agar LCD ini bisa ngeplek itu ya, langsung nempel di bagian frame-nya atau bagian tulangannya. Nah,
Setelah ini baru dibantu dengan karet ya, atas, bawah, kemudian tengah. Karetnya jangan karet yang besar ya, yang karet cacing seperti ini. Nah, ini sifatnya hanya untuk menahan lemnya agar merekat dulu ya, supaya tidak goyang. Sudah cukup begini aja, tinggal nunggu beberapa menit ya, tunggu dulu beberapa menit agar lem ini benar-benar merekat dengan baik. Nah, setelah lemnya kering ya, kurang lebih setengah jam sudah bisa dipasang. Kalau lem hitam ya, biasanya lem hitam itu lebih cepat keringnya, tapi kalau lem putih biasanya agak lebih lama. Nah, ini bisa kita rakit ya, kita rakit. Nah, kita lepas karet-karetnya dulu seperti ini, baru kita pasang konektornya. Kemudian baterai. Setelah baterai pasang semua, dicoba dulu ya. Coba tes hidup. Ya, ini sudah mulai hidup. Kita tunggu sampai masuk ke menu sambil kita baut bagian tutup atasnya. Sebelum dipasang kita cek ya, ini ada jalur apa namanya ini, antena ke bawah ya, jangan sampai ini lepas. Kemudian cek seluruhnya, nggak ada yang tertinggal, baru kita pasang tutup mesin. Nah, seperti ini, tutup mesin dibaut 1 2, dicoba lagi cek bagian LCD ya, cek dulu bagian LCD nya ya. Nah, normal. Ya. Nah, berarti sudah normal. Nah, baru kita teruskan baut-baut yang masih kurang. Kemudian sebelum dipasang lagi juga harus diperiksa. Kadang-kadang bautnya lah nempel seperti ini ya. Kalau nggak tahu langsung dipasang paksa, bisa merusak pada tutup casing ya, karena ganjel baut tetapi tidak tahu, akhirnya dipaksa untuk masuk sehingga akan menimbulkan rusak bagian tutup casing. Nah, setelah diperiksa ini sudah nggak ada baut yang tertinggal, kita pasang bagian pinjer pinnya ya. Nah, seperti ini. Lalu ada
penutup. Penutup konektor fingerprint. Nah, ini supaya tidak lepas maksudnya, sehingga ada semacam pengaman ya, pengaman supaya konektornya tidak lepas. Nah, ini harus dipasang kembali supaya ketika ada getaran jatuh, nah ini tidak lepas. Nah, pastikan baut-baut sudah terpasang semua. Setelah itu langsung kita pasang casing belakangnya ya, karena tadi sudah dicek tidak ada baut yang tertinggal, maka tinggal pasang dengan cara menekan pelan-pelan bagian sisi-sisinya sehingga memutar. Sudah rapi, kita tes. Nah, baru dilepas. Nah, baru kita bersihkan sisa-sisa lem yang menempel di bagian sisi kanan kiri dan atas. Berarti sudah aman. Oke, sudah berhasil. Demikian, terima kasih dan selalu dukung channel Mbah Man Kreatif dengan cara like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.